Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan channel Kompetensi Hidup. Dan kita akan senantiasa menguatkan kompetensi hidup kita sendiri bersama dengan ilmu yang kita akan perdalam bersama Pak Prihadi. Selamat malam, Pak Prihadi. Dan barangkali kita masih melanjutkan pembicaraan yang kemarin tentang roh ya Pak ya. Yang kita akan bicarakan sekarang adalah tentang roh dan kebaikannya. Barangkali hal ini menjadi semacam pemicu kita ya untuk mengkaji secara ilmiah dan alamiah tentang roh yang sebetulnya adalah menjadi hak masing-masing kita untuk mendapatkan pemahaman tentang hal tersebut. Ini satu prolog saya untuk sesi podcast kali ini, dan saya sarankan bagi pemirsa sekalian untuk menonton, menyimak apa-apa yang menjadi pembicaraan kita ini dari awal hingga akhir, sehingga kita akan mendapatkan manfaat dari pengkajian ini. Mungkin Pak Bri sebelumnya bisa memberikan satu prolog pembukaan dulu sebagai pemicu bagi kita semua. Monggo Pak Bri. Ya, selamat malam bagi penonton sekalian. Ini mungkin saya jelaskan bersambung dengan pembicaraan yang kemarin, mungkin dalam judul yang berbeda juga. Dalam kata sambutan ini, bahwa ilmu pengetahuan tentang roh itu miliknya setiap makhluk yang bernyawa. Jadi tidak boleh dikait-kaitkan dengan golongan. Ya. Karena roh itu miliknya setiap makhluk. Iya, ya. Situ kita tidak boleh menyanding-nyandingkan dengan sesuatu yang mungkin belum mencapai pengetahuannya tentang roh ini tadi. Apapun alasannya, apapun pengetahuan itu, mungkin prolognya ya demikian ini dulu. Ya, tetapi ada yang menarik dari apa yang Pak Bri katakan, supaya kita ini di dalam menyimak atau mengikuti podcast ini ada di dalam sebuah kehendak masing-masing diri begitu ya, untuk memahami dirinya. Dan yang agak mungkin menimbulkan pertanyaan tentang roh dan kebaikannya ini, bagaimana nih Pak Bri? Nah, ini maksudnya apapun yang diketahui oleh roh ini tadi pastilah kebaikan. Oh iya, iya, iya. Karena yang menyaksikan bukan tubuh. Iya. Itu yang menyaksikan kesaksian itu hanya roh sendiri. Jadi bedanya antara makhluk yang bertubuh dan makhluk yang tidak bertubuh. Makhluk yang bertubuh kebaikannya mungkin hanya diketahui lewat makhluknya. Tapi kalau roh ini dia menyaksikan kebaikan-kebaikan untuk si roh ini sendiri. Iya, iya. Bersama dengan kehidupan roh itu tadi. Makanya ilmu pengetahuan tentang roh ini tidak bisa dikait-kaitkan dengan golongan apapun. Iya. Sisi lainnya, dia miliknya semua makhluk yang bernyawa, pasti akan mengalami
sesuatu yang di luar daripada tubuh ini tadi. Makanya kebaikannya itu di mana? Itulah kebaikan yang telah diketahui oleh Rob ini tadi. Nah, kebaikan itulah yang disampaikan kepada manusia. Ya. Gitu. Iya, karena ini dimensinya kan roh ya. Bagaimana kemudian kebaikan itu didefinisikan kalau kita tidak belajar dari yang mengerti atau memahami atau pada memahami dimensi itu, tentu bisa saja mengalami pembiasan dalam pemahamannya ya. Dan saya juga baru dari satu kalimat yang Pak Pri sampaikan tanpa kebaikannya itu adalah mengetahui dan diketahui oleh roh sendiri ini tadi. Itu juga menjadi satu hal yang logis gitu bagi dimensi roh. Karena kan kita ini bersama raga ya Pak Pri ya. Sehingga kalau kita tidak mampu menemukan pengetahuan tentang roh, kita tidak akan bisa kemudian dengan mudah berjalan pada pemahaman tentang rohnya sendiri ya. Jelas. Karena memang ya kebenaran roh ini tidak bisa dikotori oleh makhluk. Ya. Tidak bisa dituduh oleh makhluk. Karena ibaratnya itu suatu kejadian yang benar-benar disaksikan oleh roh ini sendiri. Tidak bisa dikotori ataupun dipengaruhi oleh sifat perbuatan ataupun perkataannya makhluk. Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Disitulah kelebihan si roh ini tadi. Apabila menyaksikan, dia akan mengatakan. Kalau dia tidak menyaksikan, dia juga tidak akan mengatakan. Makanya ilmu roh itu bisa diwujudkan, bisa dinyatakan sebagai adanya di dalam diri setiap makhluk. Ya. Yang namanya manusia ataupun yang bernyawa. Sebetulnya sih kita memahami roh ini tidak sulit. Yang penting kita mengenal diri dulu. Ya. Kita memahami siapa sih yang ada di dalam diri kita ini. Gitu. Terus apakah kebaikan yang muncul pada diri kita ini sudah didasari atas kesaksian rohmu sendiri atau belum? Ya. Di situ makanya di sini roh itu tidak bisa dikontaminasikan ataupun dicampur adukkan dengan perkataan dunia. Ya. Gitu. Ya. Karena dikatakan roh itu suci, roh itu kudus, Ya. roh itu mulia. Gitu. Bahkan dalam ajaran Islam juga mengenal roh, dalam ajaran Kristen juga mengenal roh kudus. Ya. Sama-sama memiliki pengetahuan tentang roh itu tadi. Ya. Makanya kesaksian roh ini tidak bisa mungkin dinilai oleh makhluk apabila si roh itu mengatakan gitu loh. Iya. Kebenaran yang dia saksikan sendiri dan dibawanya hingga diingatnya kembali pada saat dia bertubuh. Gitu. Nggak mungkin orang yang tidak mengenal rohnya sendiri akan mengetahui kebaikan roh ini tadi. Iya. Gitu. Ya, jadi kalau saya catat dari apa yang Pak Pri sampaikan itu, pertama mengenal ilmu roh ini dipahami ketika kita sudah mengenal diri, sehingga kita bisa kemudian melakukan satu pemahaman-pemahaman yang dialirkan oleh kesadaran dari Pak Pri ini pada dimensi itu. Kalau kita terkontaminasi dengan berbagai perkataan atau hal-hal yang kemudian berkembang di antara manusia atau di dunia ya, tentunya itu kemudian
kita tidak bisa memahami atau akan kesulitan dalam memahami roh yang ada pada tiap-tiap diri ini tadi. Ya. Nah, kemudian berarti setiap apapun yang disaksikan oleh roh itu bisa disebut bahwa itu adalah kebaikannya roh itu ya. Ya. Ya, di situ dikatakan baik karena di situ ilmu pengetahuan yang tiada awal, itu asalnya dari awalan. Iya. Ya. Tiada dapat bisa mengakhiri. Ya, dia sendiri menyaksikan. Nah, di situ ibaratkan rekaman di dalam diri tubuh itu akan kembali kepada si roh itu pada saat dia sudah mencapai di kedewasaan tertentu tentang kesadaran mengenal diri. Oh begitu ya. Jadi seiring dengan lengkapnya komponen ragawi ini, disitulah roh kemudian menemukan kembali atau kekayaan yang telah dimilikinya sejak dari awalan sebelum adanya apa-apa ini tadi. Itu ibarat kata mungkin lebih tua daripada Adam. Iya, iya. Ilmu yang lebih tua daripada Adam karena dia dengan ibaratnya ilmu itu lebih dulu ada daripada ciptaannya. Iya. Iya. Pencapaian tangan itu tiada yang dapat mengawali dan tiada dapat mengakhiri karena awalan tiada dapat bisa diakhiri. Iya, iya. Iya. Ini tidak sesuai dengan hukum ragawi ya, bahwa secara ragawi kan ragawi itu ada akhirnya dan ada awalnya. Maka dari sini saja kita sebetulnya sudah harus segera kalau ingin memahami roh ya harus berpihak kepada dimensi roh sendiri. Nah, bagaimana kemudian kebaikan roh ini mengiringi episode kehidupan raga ini menjadi kemudian seperti apa nih Pak? Ya karena atas kebaikannya dia mengingat sesuatu yang masih ketinggalan lah ibaratkan. Mungkin nasabnya ataupun saudara-saudaranya yang masih ada di dalam dunia ini tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Maka dia kembali lagi untuk menyelamatkan orang-orang yang terdekat, keluarga-keluarga yang terdahulu. Bukan keluarga yang kemudian, keluarganya yang terdahulu, yang bersama dia, bersama Rup itu. Maka diajaklah dia kembali kepada tempat yang dahulu. Dia berkumpul dengan keluarga yang terdahulu ini tadi. Jadi kalau begitu perjalanan roh ini memang bersama kebaikannya begitu kalau disebut ya dalam setiap bersama kasihnya. Bersama kasihnya. Karena kasih sayangnya inilah dia mau mengingat orang-orang yang ibarat katalah domba-domba yang masih tersesat ini tadi. Kata arti kata seperti itu. Apapun namanya, jangan disalahkan. Kita kan tidak terjebak kepada kalimat-kalimat itu, tapi bagaimana kemudian itu ditemukan di dalam diri kita ya dalam perjalanan roh. Lalu ini pertanyaan agak usil ya Bapak. Kenapa kemudian ada kata buruk ya, berarti kalau kebaikan ini seperti ini jalannya, maka apakah pengenalan diri kita harus juga dimulai dengan memahami kebodohan atau keburukan-keburukan tidak memahami. Bagaimana itu? Tapi kita harus benar-benar paham. Di mana kita dibodohi. Tidak sampainya perbuatan kita kepada yang mengetahui asal dari mana Rup itu adanya. Itu jangan ibarat kata asal beriman ataupun percaya kepada sesuatu yang tidak tahu ataupun tidak ada.
itu mereka akan tertipu oleh goib yang tidak ada ini tadi. Karena goib itu ada. Karena makanya saya katakan ada itu karena ruh. Iya. Makanya dikatakan jin setan itu mereka yang tidak punya tempat. Tidak bisa kembali ke keberadaan yang awalan. Makanya dia tertinggal. Oh gitu. Di dunia gitu. Iya. Tersesatlah di dunia. Tersesat di Ruh-ruh dunia. itu tadi. Makanya yang saya katakan ini ilmu pengetahuan, tidak ada sangkut pautnya dengan salah satu golongan apapun di dunia. Iya. Karena katakan ilmu pengetahuan jangan disangkut-sangkutkan dengan golongan-golongan apapun. Gitu. Jadi sebetulnya yang berarti yang perlu kita jaga adalah kewaspadaan kita terhadap datangnya atau kencengin pikir ataupun pikir. kencangnya pemikiran kita tentang sumber-sumber adanya diri kita. Oh, kencangnya pemikiran kita. Iya. Tentang yang mengetahui keberadaan asalnya yang menghidupi tubuh kita. Rup ini tadi. Kalau saya manai kencangnya pemikiran berarti bagaimana kita dengan sungguh-sungguh itu ya, memahami diri kita secara penuh kesungguhan dan kekuatan yang kita miliki, keyakinan bahwa setiap diri makhluk yang bernyawa ini pasti akan keluar dari tubuhnya. Oh iya. Itu harus benar-benar diyakini. Karena tiap kali ada kematian. Nah, dikatakan mau kemana kalau kita tidak mengetahui alamat yang sebenar-benarnya sumber dari yang mengadakan adanya awalan ini tadi. Kalau kita terjebak dengan akhir, ya kita tidak tahu apa-apa. Jangan terjebak dengan janji. Iya. Gitu. Iya. Kita harus hidup ini diperintahkan untuk hakul yakin atas hak-hak yang dimiliki oleh Ruh. Iya. Itu tidak ada dalil alasan apapun. Itu haknya Ruh. Tentu. Iya. Untuk mengetahui. Tidak bisa hukum dunia menghalangi. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena haknya setiap makhluk yang bernyawa untuk mengetahui ilmu pengetahuan tentang asalnya yang menghidupi tubuh itu tadi. Nah, kebaikannya itu di mana? Ya kebaikannya atas dasar ya ini tadi, jangan sampai salah tempat pada saat keluar dari tubuh. Loh, kalau kita mengetahui siapa yang Maha Pencipta, kita akan ketemu dengan sumber kehidupan itu tadi. Ya. Loh. Tadi bisa dikatakan sumber kehidupan karena titik awalan. Ya. Sebelum adanya makhluk ciptaan. Gitu. Nah, dikatakan apa itu kekudusan? Itu. Ya. Kan keabadian, kesucian, kemuliaan. Makanya ke dalam kita mencari ilmu, jangan kotori hati dan pikiran kita dengan urusan dunia. Kita tidak akan sampai pengetahuan kita, ataupun kita campur adukkan dengan golongan-golongan. Karena ilmu ini tidak bisa dipengaruhi oleh hukum apapun yang ada di dunia. Iya. Karena mereka diadakan untuk apa itu di dunia ini? Lo malah menghukum, membuat hukum untuk supaya orang tidak sampai pada mempelajari tentang ilmu pengetahuan tentang roh ini tadi. Iya. Terus hak-hak individualnya bagaimana? Haknya makhluk ini bagaimana? Kalau ilmu pengetahuan itu dibatasi, harus ada yang mengatur loh. Itu kan aturan di dunia ini, aturan hukumnya manusia. Untuk manusia yang bertubuh. Manusia yang bagaimana manusia yang bertubuh kok bisa mengatur makhluk yang tidak bertubuh? Nggak bisa, nggak sampai gitu. Makanya dengan kebaikannya ini tadi manusia akan sampai
Ya. Makanya kebaikannya bersama dengan pembuktian, dengan kepastian itu tadi. Bukan janji, Iya. tapi ilmu pasti adanya yang maha menciptakan ini tadi. Tuh. Nah, lalu sekarang kencengin pikir dikaitkan dengan apa ini? Menemukan atau Mencari. Mencari dan memahami, menyadari. Kan di Iya. situ. Menyadari apakah kita ini bisa diukur oleh hukum dunia, rup ini tadi. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti itu pintu pertama untuk kita menuju. Terbukanya pikiran kita untuk sampainya kepada ilmu itu harus bersih dari kekotoran hati dan pikiran, dari bentuk apapun. Dari bentuk apa? Dari bentuk maka di situ keluarlah dari ujung dunia. Iya, iya. Nanti baru akan sampai pada ilmu rup. Gitu. Iya. Kalau masih di situ hiruk pikuk tentang hukum dunia, ya saya nggak tahu. Iya. Itu bukan urusan tentang yang mengetahui. Iya. Gitu. Nah, yang mengetahui di sini itu bukanlah Tuhan. Yang mengetahui di sini ya makhluk yang namanya manusia. Iya. Memberitahukan tentang kebaikan yang dia ketahui. Gitu. Makanya tidak bisa dirusak oleh hukum-hukum dunia. Gitu. Makanya di situ mau digantikan dengan dunia pun tidak akan sanggup. Sebaliknya seperti itu ya, ilmu ini tidak mungkin. Di dalam ayat Al-Quran pun ada, di dalam Injil pun ada, kan seperti itu. Iya. Nah, di sana kebaikan rup ini seperti apa? Apa sih yang pastilah apa yang dikerjakan orang lain ini, yang dipikirkan oleh rup ini, supaya mereka ya mengetahui apa akibat dari yang dilakukan oleh makhluk yang namanya manusia ini. Oh iya, iya. Makanya dia menebar kasih ataupun mengajarkan tentang apa yang dibawanya, inilah sesuatu kasih yang sangat luar biasa. Iya, iya. Mungkin ini saya ngambilkan dari agama Kristen. Iya. Tuh, saya sudah tidak fanatis dengan agama kok. Iya. Agama juga ilmu pengetahuan kok. Ilmu pengetahuan, semua bisa menjadi bahan kesadaran kita. Kesadaran menyadarkan. Kitab-kitab itu untuk menyadarkan diri kita supaya kita sampainya kepada yang menciptakan tubuh dan dunia ini. Itu. Nah, pada masa, mungkin kita istilahkan masa itu kita sebut akil balik atau bermulanya sebuah pemahaman-pemahaman, apa yang sebetulnya perlu dikuatkan di situ, Pak Bri? Ya, ini tadi mengenal diri dah. Mengenal diri. Adanya kita dari orang tua kita. Apakah orang tua kita sudah mengajari tentang siapa yang menghidupi diri kita? Orang tua kita kan menghidupi tubuh. Iya. Memberi makan tubuh. Saya katakan apa makanan rup? Ilmu pengetahuan tentang kesaksian rup ini tadi. Itulah bedanya ilmu dunia dan ilmu rup. Gitu. Iya. Mungkin ini kelanjutan dari konten-konten yang terdahulu. Iya. Jawabannya apa makanan? Iya. Ya, ilmu pengetahuan tentang rup ini tadi. Kesaksian-kesaksian yang dibawa oleh rup ini tadi. Kalau hal yang dikatakan Pak Bri terakhir ini, di shot yang terakhir itu barusan saya tampilkan kembali ya, bagian penggalan kata tentang apakah makanan roh itu tadi. Nah, di sini disebut makanan, artinya sesuatu yang akan menguatkan gitu. Haknya ya. Oh ya. Hak sirup ini tadi sebagai apa ya, alamat untuk sampainya sirup ini kepada titik yang adanya dahulu dia berada. Itulah kasih yang sesungguhnya, supaya tidak akan tersesat di dunia kembali. Nah, saya katakan hidup hanya sekali.
jangan diulang-ulang terus. Ya. Gitu. Jangan diulangi terus, karena dunia ini penuh dengan tipu daya dan penderitaan. Kalau kita tidak sampai pengetahuan kita tentang kesaksian rup ini tadi, ya nggak tahu. Ya. Berarti kasih ini tidak sampai kepada mereka. Maka dikatakan kebaikan itu tidak sampai kepada mereka. Nah, tolak ukurnya bukan kebaikan makhluk, tapi mencari kebaikan itu menuju kemanakah kebaikanmu kalau tidak menuju kepada ilmu pengetahuan yang mengetahui tentang kesaksian rup tadi. Ya. Disebut sebagai kesesatan dunia, berarti hal itu memang ada ya di antara manusia, kan begitu. Nah itu nanti kan mereka akan mendapatkan balasannya sendiri dari ketidaktahuan itu. Oh lah, Dia ini masuk yang ke mau dalam saya- alam ketidaktahuan ini tadi. Karena berarti Terkotang-katung gitu. definisinya adalah sebuah ketidaktahuan. Ya mungkin dikatakan dosa lah. Iya, iya. Dosa dari perbuatannya mengabaikan dari siapa yang menghidupi tubuhnya. Iya, iya. Terus apakah yang harus diketahui oleh, apakah yang harus dibawa oleh yang menghidupi tubuhnya pada saat dia keluar dari tubuhnya? Iya, Jelas alamat ilmu pengetahuan lah yang akan menunjukkan iya, iya. tempat itu. Karena dunia ini harus kita seberangi. Hingga pada saat titik kita lepas dari tubuh ini tadi. Maka kadang dunia ini kendaraan, tubuh ini kendaraan saja untuk Oh, mencari gitu ya. kembalinya Iya, si iya. yang berkuasa pada tubuh kita ini tadi. Makanya Hmm, kenalilah dirimu dulu, iya. baru akan kenal Tuhan. Tuhan itu seperti apa. Jangan kita mengejar Tuhan kalau kita tidak berilmu. Boleh kita menyembah kepada Tuhan, tidak ada yang larang. Dengan cara apapun silahkan. Iya, Kami pun juga punya menyembah kepada Tuhan, iya. tentu. karena makhluk kita ini. Iya, makhluk. Iya, Gitu. Dan kita juga harus baik kepada manusia, iya, karena hidup di karena hidup di lingkungan manusia. manusia. Ya. Nah, masa katakan ilmu pengetahuan rup itu tidak bisa diukur oleh ukuran makhluk yang ada di dunia dengan baik buruk salah benar ini tadi. Iya, iya. Jangan salah mempersepsikan ilmu rup ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak diketahui oleh hukumnya makhluk ini. Itu kan hukumannya makhluk. Jadi sebenarnya dunia ini adalah area di mana kita betul-betul akan diuji dengan apa namanya tadi, kesucian atau kebaikan dari roh ini tadi ya. Ya. Nah, karena kebaikannya itu lebih baik daripada dunia. Oh iya, iya, iya. Apa yang diberitahu itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada dunia. Karena itu adalah kendaraan juga untuk menghantarkan rupnya sampai kepada yang menciptakan, yang mengadakan rup ini di dunia ini, kan seperti itulah. Iya, iya. Makanya ilmu pengetahuan ini tidak ada sangkut pautnya dengan golongan-golongan agama manapun. Iya, Karena ilmu pengetahuan. iya. Gitu. Ilmu pengetahuan yang menjadi hak dari tiap diri dan pembuktiannya sekaligus juga ada dalam tiap diri ya. Tiap-tiap diri Iya. akan dibawanya Akan sampai dibawanya ya. lepas dari tubuh ini tadi. Itu harus digali betul. Ini wacana keluar saja, ini wacana untuk Lapis luar. lapis gitu ya. luar saja. Masalah ilmu dalamnya itu sudah sah. Itu prinsip, itu hak. Iya. Hak diri orang yang mengetahui itu tidak boleh dibongkar pada Iya. siapapun. Ya, karena rahasia sekali gitu. Ya itu bisa saya pahami karena hal ini sebenarnya kenapa kita membicarakan pada sisi luar, karena sisi dalam itu kan kemudian tiap-tiap diri yang harus Menggali. harus menggali dan menemukan siapa pemberi petunjuknya. Karena bukan untuk syiar, Iya, untuk diri pribadi, diri pribadi. bukan untuk disebarluaskan. Gitu. Siapakah yang akan menyelamatkan pada saat engkau sendiri setelah lepas dari tubuhmu? Sendiri. Sendiri. Ya harus dirimu sendiri yang menyelamatkan dong. Kamu keluar dari tubuhmu sendiri kok. Tidak bersama dengan orang yang melahirkan dirimu atau bapak ibumu gitu. Iya ya. Seperti enggak. Kita sendiri, keluar sendiri. Terus kita mau kemana? Kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan.
tentang apa yang dikatakan kasih oleh apa yang akan dikasihkan oleh ruh ini tadi. Tetapi karena awal-awal dari pengenalan diri itu kita dipandu oleh orang tua ya, karena secara umum ya, secara umum, maka kemudian kehadiran orang tua menjadi penting. Ya jelas. Dan apa yang disampaikan orang tua juga penting juga ya. Karena menentukan itu ya. Orang tua itu adalah wakil Tuhan. Sebagai sarana untuk mengetahui ketuhanan di dunia ini. Iya. Kalau orang tua saja, kita saja keluar dari orang tua, masa Tuhan yang mengadakan ruh ini di dunia tidak diketahui? Iya. Sedang kita tahu punya orang tua gitu loh. Artinya ilustrasi itu sebenarnya bersama dengan kita ya. Jelas, ilustrasi itu telah diilustrasikan, sifat-sifat Tuhan itu telah diberitakan kepada manusia. Iya. Di dalam sifat-sifat hidup manusia itu. Sifat-sifat hidup manusia. Makanya dikatakan ya nggak tahu. Mereka bisa menggapai pengetahuan tentang itu atau tidak, saya juga nggak tahu. Itu nggak bisa dipaksakan, nggak bisa diberitahukan secara paksa. Itu karena kan ilmu kesadaran untuk mencari keselamatan pribadi. Tidak ada orang lain akan menanggung kesalahanmu waktu kau hidup di dunia. Pasti dirimu sendiri yang akan menanggung kesalahanmu. Begitu. Kalau kita memahami suatu hukum-hukum yang nyata pada saat kita lepas dari hukum yang nyata yang akan menimpa diri kita pada saat kita lepas dari tubuh kita, kan akan tertimpa itu hukum itu. Kalau kita tidak tahu, tertimpa oleh si ruh yang pada saat dia sendiri tadi di dalam kuburnya ini tadi. Hati-hati ya. Makanya jangan kotori hati kita dan pikiran kita dengan tuduhan-tuduhan yang sumbernya untuk menghancurkan ataupun untuk memberi jarak kepada ilmu pengetahuan itu. Ya, dan mungkin sebagai katakanlah sesama makhluk, kita kan juga karena ingin menjaga ilmu atau pengetahuan yang kita miliki, kita juga tidak akan melakukan penuduhan pada orang lain kan. Nah, itu caranya. Kan cara kita sampai untuk pada pengetahuan itu jangan menuduh. Itu. Bagaimana engkau mau sampai sudah menuduh dulu? Itu kepada orang, semua orang pun akan diperlakukan seperti itu juga. Itu ya. Karena berasal dari kita sebetulnya. Karena tuduhan itu berasal dari diri hati dan pikiran makhluk itu sendiri, manusia itu sendiri. Makanya jagalah hati dan pikiran kita dari kekotoran. Buruknya pikiran kita terhadap hak ruh ini tadi. Makanya itu membutuhkan suatu kesadaran yang sangat luar biasa dari pribadi. Makanya di kesadaran ini tidak bisa diberikan. Tidak bisa ditunjukkan. Harus, oh iya saya harus mencari hal yang begini. Kalau makanan dunia kan sudah banyak yang mengetahui. Iya, bisa kebutuhan dunia sudah banyak yang mengetahui. Tapi untuk hal yang sifatnya hak pribadi ini mana mungkin itu bisa diberikan sebagai barang begitu kan? Makanya di sini saya bedakan, ini bukan masalah agama, ini masalah ilmu pengetahuan tentang ruh. Itu loh, dibawa oleh dirinya sendiri, bukan untuk dakwah ataupun disiarkan, itu tidak. Karena kesadaran diri gitu. Mungkin itu yang sebenar-benarnya yang dikatakan kebaikan dari hati dan pikiran yang menyaksikan itu tadi. Siapa dia yang nggak usah diceritakan, cari itu. Ya, saya sendiri juga tidak bisa banyak pertanyaan ya, karena aliran aliran modern ini begitu jelas itu ya, ada tempatnya ya. Tapi saya kira seperti itu ya. Saya tidak bisa banyak bertanya, tapi mohon satu penutup ya, supaya bisa kita pundi gitu ya. Monggo. Jadikanlah pegangan hidup ilmu pengetahuan tentang kesaksian, dari mana asal ruh kita. Kalau kita bisa mengenal diri, mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati dan pikiran kita dari kotornya ataupun hiruk pikuknya dunia ini yang menyesatkan manusia
yang akan kembali kepada tempat yang tidak diketahui keberadaannya. Ya. Sesungguhnya itu bukan asal. Itu akan kecelakaan terbesar lah bagi orang yang mendustakan Ya. perjumpaan mereka dengan ilmu pengetahuan Ya. Ya. yang memberitahukan tentang asalnya yang menghidupi tubuhmu. Itu saja. Baik. Matur nuwun sekali Pak Bri. Ya, Semoga oke. bisa kita pahami sama-sama. Sugeng dalu. Sugeng dalu.